kenapa sih? Buat saya sekarang ini adalah saat yang sangat romantis. Di saat matahari sebentar lagi kembali ke peraduan. Dan di saat burung-burung kembali ke sarang. Saya harus pergi. Memangnya kenapa? Karena anak-anak sudah pulang. Terus terang Ida, saya sebenarnya juga ingin agar anak saya kembali ke rumah. Saya ingin merasakan mereka kembali seperti dulu. Kamu memberikan begitu banyak cinta kasih kepada mereka. Cuma masalahnya adalah, kapan kamu akan kembali ke rumah? Saya nggak tahu, tapi sekarang saya harus pulang. Kita pulang sekarang. Kita kembali ya, Pak. Mas Roni, tolong saya. Nggak ada yang percaya kalau saya ini butuh pekerjaan. Ayolah Mas, semua orang tahu kalau Mas Roni ini punya pengaruh besar. Apalagi keluarga Mas Roni punya hampir 17 perusahaan. Maaf, tapi saya nggak bisa melakukan itu. Duh, celaka Mas, celaka. Tapi kenapa? Karena kamu kakak ipar saya. Nah, Mas, kalau ipar itu bukannya malah... Kalau kamu itu orang lain, mungkin saya bisa mengiyakan semua keinginan kamu. Tapi Mas, cukup sekali ini aja, Mas denger rengekanku lagi. Setelah itu, Daniel janji nggak akan merengek lagi. Sumpah Mas, sumpah. Nah, setelah dikasih pekerjaan Mas, Daniel pasti bisa mandiri. Kalau enggak, Mas Roni pasti bosen ngedenger rengekan Daniel. Hidup rasanya nggak berarti Mas kalau Daniel jadi pengangguran. Tapi saya nggak bisa ngambil keputusan tanpa berunding dulu dengan Mas Rian. Gagal rencanaku. Kalau sampai Mas Roni nggak mau memenuhi permintaanku, bisa madesuk, masa depan suram. Ron, 5 menit lagi kita akan meeting ya? Iya. Tapi sebelum Mas Roni pergi, kita harus menyelesaikan dulu masalahnya. Siapa Ron? Kakak ipar saya. Iya, saya ini kakak iparnya Mas Roni. Terus, apa kamu punya masalah? Iya, makanya dengarkan aku dulu. Saya tahu, Aini sangat sedih hingga dia meninggal. Dia selalu cerita sama saya, kalau ada wanita yang selalu membuat hidupnya tegang. Siapa dia? Saya ingat-ingat dulu. Katanya dia culas, mempermainkan dua pria di rumah yang sama. Suami kamu dan kakaknya Rian. Apa? Iya, mereka mencintai perempuan itu. Paling tidak aku tahu dari Aini. Bagaimana kalau kamu mengelola pabrik factory yang ada di Bandung? Wow, surprise. Tawaran yang menarik. Tapi kamu yakin kalau aku ini bisa? Maksud aku bagaimana dengan Mas Roni, Mas Rian? Itu urusan saya. Biar nanti saya yang bicara dengan Roni dan Rian. Dan saya yakin mereka pasti akan setuju. Sekali lagi terima kasih Monica, terima kasih. Aku seperti menemukan malaikat yang sangat cantik. Dasar bodoh. Kamu tidak tahu kalau saya itu hanya memanfaatkan kamu. Mana mungkin kamu bisa mengelola pabrik itu? Pabrik di Bandung itu adalah masalah besar untuk Rian dan Roni. Kalau Daniel mengelola di sana, saya bisa mengambil keputusan. Kalau lebih buruk, maka saya akan jadi pemenang. Karena saya akan membantu Tania dan memanfaatkannya untuk tujuan saya, Rian. Mungkin api asmara yang dulu sudah padam. Tapi bukan berarti nggak bisa berkobar lagi. Aku jadi pengen tahu sosok Indah sebenarnya itu seperti apa sih? Kok bisa membuat semua orang tergila-gila sama dia ya? Indah cantik, tapi kalau aku perhatiin orangnya nggak bisa dipercaya. Saat ini, kamu sudah membuat aku jadi gila. Aku harus mencari jalan untuk mencegah kedatangan kamu di rumah ini. Oda! Kamu yang kebiasaan selalu bikin saya kaget.
So, saya tahu apa yang harus dikatakan Rian. Kalau enggak, kita tidak akan mendapatkan kontrak ini, Ron. Kamu tahu kan, Ron? Ini deal terbesar yang kita miliki di pasaran luar negeri. Berarti bisnis kita akan semakin luas. Iya, dan ini semua karena kamu. Jangan berlebihan, Ron. Itu semua berkat Rian. Kok karena Mas Rian? Iya, karena Rian pergi, saya merasa punya tantangan. Saya merasa punya kesempatan dan motivasi saya jadi tinggi. Ron, kalau saya boleh tahu, Rian itu mau menemui siapa ya? Orang yang ditemui oleh Mas Rian adalah orang yang paling penting dalam hidupnya dia. Seberapa pentingkah dia? Melebihi segalanya. Oh ya? Apakah seseorang itu yang bernama Indah? Iya. Saya jadi iri dengan gadis yang bernama Indah itu. Dia bukan siapa-siapa. Tapi kehadiran dia sangat berarti buat keluargaku. Bukan berlebihan kalau aku menyebut dia seperti malaikat. Luar biasa sekali ya. Terus? Kehadiran dia telah meluluhkan keangkuhan Mama. Dan dia juga udah menjinakkan kenakalan Ica dan Yuda. Dan sekarang, Ica dan Yuda bergantung sama dia. Dia seolah-olah menggantikan sosok ibu yang telah lama dicari Ica dan Yuda. Bahkan gadis itu mampu meruntuhkan hati dua anak laki-lakinya. Terus kenapa dia pergi? Aku nggak tahu. Dia merasa bersalah setelah anakku hilang. Maafkan saya, Mas. Saya juga kaget waktu tahu Cinta Aini anaknya Mas Roni. Saya justru kehilangan Cinta Aini ketika saya ingin menyelamatkan Cinta Aini, Mas. Ironis sekali. Tapi kamu masih punya niat untuk mencari anak kamu, kan? Aku akan melakukan apapun demi anakku. Kalau kamu tidak keberatan, boleh nggak saya bantu? Kamu kasih saya waktu beberapa hari, saya akan berusaha mencari tahu. Aku sudah mengorbankan semuanya. Tenaga, pikiran, dan materi. Tapi semuanya sia-sia. Kamu ingin solusi atau metode? Om Rian sama Kak Indah lagi pacaran. Coba kalian semua kembali duduk dan belajar. Ayo. Harusnya si Indah itu udah pulang. Jadi anak-anak kan nggak perlu berkeliaran seperti ini, udah bisa belajar dengan tenang. Rasanya malas sekali untuk pulang ke rumah. Nggak boleh gitu, Mas. Kita kan belum menikah. Jadi, Mas harus pulang ke rumah dan aku harus masuk ke panti asuhan. Anak-anak pasti udah nungguin aku. Ya, tapi kalau pulang dengan sendirian, nggak sama orang yang saya cintain, ya mana enak. Mas, pulang Gi. Tolongin aku ya. Oke. Tapi janji ya, besok kamu harus kasih jawaban ke saya. Minggu ini kita akan menikah. Kenapa? Kelamaan? Apa besok aja kita menikahnya? Mas. Iya. Terserah kamu, pokoknya saya tunggu jawaban kamu. Minggu ini ya. Jangan desak aku ya. Mungkin aku nggak bisa jawab sekarang. Dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi biar Tuhan aja yang membimbing aku dalam menjawab pertanyaan. Oke. Sekarang kamu masuk ke dalam, sebelum tidur kamu berdoa dulu dan kamu tanya sama Tuhan kapan waktu yang tepat untuk kita menikah. Kenapa harus aku? Mas aja yang tanya sama Tuhan. Oke. Kalau gitu kita berdoa bersama-sama, kita tanya sama Tuhan ya. Mudah-mudahan jawabannya adalah pernikahannya besok siang. Ya udah, aku masuk mulai ke panti, Mas. Oke. Bye.
Dalam minggu ini Indah akan kembali ke rumah ini, Roni. Aku nggak tahu gimana menyikapinya. Di satu sisi, aku bahagia mendengarnya. Tapi di satu sisi lagi, aku sedih dan kecewa karena aku harus kehilangan Indah. Mungkin untuk selamanya. Dan itu artinya keinginan Mama almarhum akan segera terkabul. Hah? Iya, Mas. Saya bahagia kok. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan pesta di rumah ini, ya kan? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya doa saya terkabul juga. Dan saya baru menyadari kalau kita benar-benar tulus mengucapkannya pada saat kita memanjatkan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi beberapa doa yang saya sampaikan kepada Allah itu nggak pernah dijawabnya. Seperti tadi Mas bilang sama kamu, bahwa mungkin pada saat kamu memanjatkannya tidak benar-benar tulus dari hati kamu yang paling dalam. Doaku tulus dan keinginanku kuat. Sebegitu tulus dan kuatnya cintaku kepada Indah. Tapi ini soal takdir. Takdirku yang menggariskan lain dari apa yang aku inginkan. Oh ya, bagaimana kalau kita rayakan kebahagiaan ini bersama-sama? Kita pergi ke suatu tempat. Oke. Ya, kita pergi sekarang. Ya. Yuk. Aku harus mengambil keputusan penting. Ya itu harus dong, Dah. Bahkan aku udah ngebayangin kamu nikah sama Parian. Tapi aku masih pengen jadi teman kamu. Apa? Iya, maksud aku, kamu jangan lupain aku ya kalau udah nikah nanti. Van, kok ngomongnya gitu sih? Nggak mungkin lah aku ngelupain kamu. Ya, aku nggak tahu. Tapi kekayaan itu kan bisa membuat orang lupa. Termasuk kamu. Fanny, aku tuh bukan orang kaya, Van. Aku akan tetap seperti ini. Bahkan, aku akan kerja di panti asuhan kayak gini terus. Beneran? Iya, janji. Tapi nanti aku harus pakai baju apa ya ke pernikahan kamu? Oh, kamu harus ngasih hadiah buat aku. Iya deh, pokoknya nanti aku beliin kamu sesuatu. Bukan untuk aku sendiri. Iya. Rumah ini pasti sepi deh tanpa kamu. Bisa nggak kamu ngelakuin satu hal buat aku? Apa? Ajak aku ke kamar kamu ya, jadi teman sekamar kamu. Ih, cakep banget sih kamu. Enggak, dulu kita waktu kecil, kita main ayunan, terus kamu jatuh, akhirnya Mas yang dimarahin sama Mama. Yang kamu dengerin kan kamu waktu itu. Ya, saya ingat banget, saya ingat. Oh, nanti kalau Mas sudah menikah dengan Indah, kira-kira kamu akan panggil Indah apa? Kakak ipar atau apa sebaiknya? Apa ya? Saya nggak tahu. Tergantung Mas Rian aja. Ya, kita pikirin nanti aja lah. Yang pasti sekarang Mas ingin ngajak kamu bersenang-senang. Iya. Indah pasti akan membuat kita semua bahagia. Indah pasti akan membuat kita bahagia. Halo. Hai. Kamu tahu, saya sudah memesan kamar di hotel ini untuk kita berdua. Pilihan yang menyenangkan. Sekamar berdua sama kamu pasti akan menyejukkan hati kita berdua. Iya, saya tahu memperlakukan wanita yang saya cintai. Ayo kita ke sana. Tapi sebelumnya, kita ke restoran dulu.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.